Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Syafi'i, apa tadi? Bilangnya apa? Tidak sampai. Itu kata beliau, mahmulun ala ma idza qara'a la bihadratil mayyit wa lam yanwi thawaba qiraatihi lahu aw nawahu wa lam yad'u. Jadi kalau ada yang bilang Imam Syafi'i itu tidak sampai, memang benar itu kata Imam Zakir Al-Ansori. Tapi maksudnya nggak sampai itu idza qara'a la bihadratil mayit. Kalau baca Fatihahnya atau baca Yasinnya ya, itu tidak dihadapkan ke mayit, tidak diniatkan pahalanya untuk mayit, Pak. Nggak ada diniati ini pahala untuk almarhum gitu loh. Nah itu yang maksud Imam Syafi'i nggak sampai itu yang tidak diniati apa-apa gitu loh ya. Au nawahu walam yad'u, atau diniati tapi nggak berdoa untuk si fulan, untuk si almarhum gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, saya menyebutnya apa yang dilakukan oleh seorang ulama yang perkataannya dikutip oleh Ustadz yang cuplikan videonya baru saja saya tayangkan setelah intro di konten saya ini. Ya, saya menyebutnya ini mengakal-akali ya fatwa dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran ya transfer pahala kepada mayit tidak sampai. Pendapat dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori mengatakan bahwa yang tidak sampai itu kalau tidak diniatkan, tidak dihadapkan kepada mayit pahala bacaannya. Pertanyaannya sobat-sobat, dari mana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori tersebut tahu bahwa maksud perkataan dari Imam Syafi'i adalah seperti yang dia katakan? Dari mana? Padahal jelas Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tidak ada tambahan apapun. Lalu ya, tambahan kalau tidak diniatkan pahala bacaannya untuk mayit, itu yang tidak sampai. Menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori menambahi perkataan Imam Syafi'i. Dari mana dia tahu? Apakah dia pernah bertemu dengan Imam Syafi'i? Dia pernah menanyakan tentang fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai pahalanya kepada mayit? Nah, inilah yang namanya mengakal-akali, mencocok-cocokkan agar cocok dengan amalan TBC yang mereka lakukan. Kemudian dikutip juga perkataan Imam Syafi'i yang ambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Artinya ini Imam Nawawi yang mengatakan
ya, bahwa Imam Syafi'i membolehkan membaca Al-Quran di sisi kuburan, bahkan kalau sampai hatam bagus. Di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, justru Imam Syafi'i bilang kalau ada orang baca Al-Quran di kuburan sampai khatam itu bagus itu. Padahal sabda Rasulullah melarang beribadah juga membaca Al-Quran di kuburan. Dan rasanya tidak mungkin Imam Syafi'i tidak tahu perkataan Rasulullah ini, larangan Rasulullah ini. Kembali, fatwa Imam Syafi'i diakal-akali agar sesuai dengan amalan TBC mereka. Dan kalau kita mau mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tidak ada satupun yang meriwayatkan Nabi, para sahabat, para tabi'in pernah melakukan kirim bacaan pahala, transfer pahala, membaca Al-Quran di sisi kuburan. Tidak pernah. Mereka mengikuti perkataan ulama. Sementara jelas Allah dan Rasulnya melarang perbuatan ini. Berarti kan pihak aswaja sudah menempatkan perkataan ulama di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Artinya dia sudah memposisikan ulamanya seperti Allah dan Rasulnya. Tidakkah ini perbuatan musyrik, perbuatan syirik? Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.